Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman wabarakatuh. dari Magelang ya. Iya, Pak. Magelang. Gimana, masih Masih kuat dan masih semangat? Masih Hari ini kita ngapain tadi? Dari pagi nanam hari ini wortel. bersama Bang Martel ya, mengaplikasikan pupuk kompos penyubur tanah ya. Saya ingin bertanya, teman-teman sudah berapa hari di sini? 4 hari, Pak. 4 hari. 4 hari selama di sini, teman-teman menyesal atau enggak datang Enggak, kemari? Pak. Karena banyak ilmu. Oke. Enggak bakalan Benar, nyesel. serius. Nah, sekarang saya ingin nanya, kira-kira 4 hari ini ada enggak perubahan pengetahuan, pengalaman dan wawasan teman-teman selama 4 hari? Atau hanya sekedar untuk jalan-jalan saja kemari atau gimana? Alhamdulillahnya banyak, Pak. Nah, apa itu? Terutama di cara pengolahan kompos. Iya. Kedua, inovasi yang baru. Mhm. Terus ketiga, cara penanamannya juga udah berbeda Iya. sama yang lain-lain. Terus pemanfaatan lahan juga beda, Pak. Yang 1005 itu sekarang menurut saya kalau di daerah kami Magelang kan belum tentu tuh orang dapat lahan yang luas gitu. Iya, iya benar. Menurut saya ini pas banget, amat cocok di program yang ini. Ya. Nah, sekarang dengan menambah pengetahuan itu, teman-teman ini kan nanti setelah pulang, sebagian teman-teman ini kan sudah dapat, ada yang sudah dipersiapkan demplot kita ini. Ada Ada. yang ternak ya kan, Ada yang dikasih kan, ternak. kemudian kandang, kemudian dikasih juga rumah kompos, dikasih biodigester untuk biogasnya. Kemudian terakhir itu akan dibuatkan pabrik pupuk 4x6 itu permanen di satu lokasi Ya. di Emplot itu. Nah, saya mau nanya ini, kira-kira teman-teman masih komitmen untuk bisa melakukan itu, menjaga ternaknya, biodigesternya? Ya. Mau ya? Mau. Betul nih janji kita ya? Mau, Pak. Kalau tidak mau itu sayang sekali. Ya. Kenapa? Karena tidak semua kelompok yang ada di Magelang itu dapat fasilitas itu, dan tidak semua kelompok juga yang diberikan kecepatan untuk datang kemari. Nah, dan ini adalah ilmu langka dan ilmu baru. Walaupun selama ini kita ikuti banyak pelatihan-pelatihan, tapi berbeda kan dengan yang sekarang ini kan? Yeah. Nah, berbeda. Konsepnya beda, caranya berbeda, kemudian apa yang disampaikan pun juga berbeda, dan ini adalah merupakan ilmu mutakhir dalam ilmu pertanian kita. Nah, termasuk juga konsep yang 1005 tadi itu. 1005 itu adalah untuk mengakomodir kawan-kawan milenial ini. Kenapa? Karena selama ini kita semua malas bertani karena kita sangat memaham bahwa pertanian itu tidak menghasilkan pendapatan bulanan, ya kan? Nah, kalau kita bertani ya hasilnya belum tentu ada. Yang adanya pasti capeknya ya kan. Nah, tadi dengan konsep 1005 itu menginspirasi kita. Ternyata hanya dengan lahan yang 1000 meter saja, kalau kita bisa mengelolanya dengan punya manajemen, itu bisa menjanjikan pendapatan bulanan 5 juta minimal. Ya kan? Nah, dengan modal yang rendah. Nah, ketimbang kita nanti kerja menjadi karyawan atau gaji buruh di buruh pabrik, belum tentu gajinya segitu kan. UMR Jakarta saja tidak mencapai segitu, 5 juta itu per bulan gitu. Nah, ini menjadi motivasi kita. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman, sepulang dari sini dengan bekal ilmu pengetahuan yang teman-teman dapatkan di sini, teman-teman mau komitmen enggak untuk melaksanakan kegiatan biodigester kita, demplot kita, rumah kompos, kemudian ternak itu, terutama untuk memelihara ternak ini? Masih komitmen ya? Komitmen ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi, ketika nanti teman-teman sampai di Magelang untuk melaksanakan kegiatan teman-teman ini, apa yang teman-teman harapkan lagi dari Dinas Kabupaten Magelang untuk bisa menjalankan kegiatan ini?
Ya, silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sebelumnya saya itu sebagai milenial ya, Iya, cukup pesimis ya Pak ya. iya, Tapi setelah ada metode 1005 itu, iya. mungkin ada harapan kali ya. Mulai ada harapan lagi Mulai ya. ada harapan Oke, lagi. iya. Yang pertama, kan terus terang lahan kami itu nggak luas Pak. Iya, Kalau kita dengan metode itu bisa jalan, paling enggak kita tinggal pilih marketingnya kali ya. iya. Tapi ya sekalian itu marketingnya didampingi atau gimana Pak? Nah, jadi gini, besok teman-teman semua akan berdiskusi dengan namanya Mas Dedi TK. Jadi katanya adalah Mas Dedi apa? Dan jadi petani keren. Nah, Mas Dedi ini akan menginspirasi teman-teman. Seorang milenial seperti teman-teman yang telah 7 tahun bekerja di sebuah bank mandiri, berhenti dan memilih menjadi petani. Nah, apa hasilnya? Gajinya itu pendapatannya justru 3 kali lipat dari seorang direktur kalau seandainya dia masih tetap jadi karyawan bank. Nah, besok dia akan datang, besok kan Jumat kan? Iya. Nah, besok dia akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana perjalanan hidupnya untuk menjadi petani itu. Apa saja tantangannya dia hadapinya ketika dia memilih untuk berhenti sebagai seorang pegawai bank dan melaksanakan kegiatan pertanian integrated farming yang diajarkan oleh Pak Bayu itu. Karena gini Pak, maaf nggih Pak nggih. Terus terang kalau kita menghasilkan tapi kita nggak bisa, Ya, itu kan besok itu diajarkan oleh ya, Mas Dedi. saya mohon pendampingannya. Ya, Mas Dedi itu justru tinggalnya di kota Yogyakarta, Oh iya. di tengah kota. Dia sama sekali tidak punya lahan. Dia hanya sewa lahan orang untuk digarapnya, dan dia bisa berpendapatan. Nah, bagaimana strateginya itu besok Mas Dedi itu akan mencari mengajarkan strategi itu kepada teman-teman. Justru kita yang berada di kota sebenarnya paling banyak kesempatan bagi kita untuk menjual sebenarnya, kalau kita tahu strateginya. Iya. Gitu ya. Iya. Besok kita belajar itu. Nanti Mas Dedi akan ceritakan apa saja yang harus dilakukannya untuk bisa mendapatkan itu. Nah, sebagai informasi kepada teman-teman semua, terutama Magelang itu kan kita sudah lama menerapkan konsep organik itu, karena di komoditi kita di Magelang pun adalah padi organik kan. Iya. Nah, padi organik. Jadi sebenarnya teman-teman itu sudah gampang. Andaikan teman-teman punya pabrik pupuk dan pupuk teman-teman buat itu terbukti, Iya. itu menjualnya seperti kacang goreng. Dengan catatan ya, bahwa itu terbukti. Bagaimana terbuktinya? Teman-teman ikuti SOP yang diajarkan oleh Pak Bayu. Nah, satu lagi yang saya ingatkan lagi, terutama untuk teman-teman yang selama ini bergerak di bisnis organik. Biasanya setelah produknya laku, dia mulai curang dalam melaksanakan pengelolaan pupuknya. Ureanya yang harusnya 1 liter ditambah air menjadi 2 liter. Itu makanya Pak Bayu itu tidak sampai sekarang itu belum mau membuka formula katalisnya. Kalau katalisnya itu dibuka sekarang, banyak orang yang menjadi curang dalam. Nah, kalau itu terjadi, maka rusaklah image pupuk organik kita ini. Itu buat sementara sampai itu. Makanya katalis itu dipegang. Nah, bagi mereka yang beli katalis dan mulai curang, katalisnya tidak dijual lagi. Kata dia, itu Pak. Oh, iya. Nah, Terima itu kasih. alasannya adalah itu. Nah, sekarang saya minta kepada teman-teman, ketika teman-teman ke lapangan, masih tetap komit kan untuk melaksanakan Masih, Pak. apa kita kan? Ya. Oke. Tapi ini Pak, Nah, satu apa? Pak pertanyaan.
soal katalis kan kita nggak dapat formula. Ya, Terus terang kalau kita kan harus ada itu kalau Ya. pembuatan. Minta dukungannya supaya Ya. kalau stok itu bisa terpenuhi gitu. ya. Jadi teman-teman buat saja dulu nanti berapa kebutuhan katalis itu nanti diinformasikan kepada kawan-kawan di dinas atau langsung kepada saya pun juga boleh. Nah, kalau kita hanya di Magelang itu pabrik katalis itu juga ada di kota Kabupaten Magelang. Yang punya Pak Bayu itu ada di Magelang yang terbesar, malah gampang untuk Berarti kalau emang bener ada di Magelang kan kita juga lebih enak. iya. Nah, di samping itu teman-teman tidak akan bekerja sendiri. Ya. Bulan Oktober nanti bapak-bapak penyuluh dan ibu penyuluh kita akan kita undang kemari melakukan pelatihan yang sama dengan teman-teman. Dan dia akan jadi mitra kita bersama-sama untuk memasifkan pemahaman kelompok-kelompok tani yang lain itu untuk pupuk organik, gitu ya. Jadi nanti melalui beliau pun juga nanti bisa. Karena setelah ini ya, yang penting teman-teman 1 bulan ini mulai merencanakan dulu, mempersiapkan pabrik pupuk itu dulu. Mulai identifikasi di mana kohenya, di mana tempat pupuk ayam, kotoran ayam pedaging, petelur segala macam itu kan. Nah, terutama yang susahnya itu adalah mencari kencingnya, karena kencing ini selama ini tidak ada yang mau nampung. Nah, makanya tugas teman-teman sekarang ini adalah mulai mengidentifikasikan di mana ternak-ternak dan mulai mengingatkan kepada peternak itu agar mereka menampung kencingnya, baik itu kencing sapi maupun kencing kambing. Nah, sekarang terakhir sebelum teman-teman pulang, apa harapan teman-teman kepada Dinas Pertanian Kabupaten Magelang untuk bisa suksesnya kegiatan teman-teman di lapangan? Ada pesannya biar didengar dengan Bapak Kepala Dinas kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Rahmat Santoso dari Magelang, mewakili Ngudi Makmur Kecamatan Sawangan ya. Harapan kami untuk dinas di Magelang agar supaya ada pendampingan yang selalu didampingi gitu, Ya. sama untuk pendistribusian katalis itu selalu ada bisa Ya. di saat kita membutuhkan. Gitu. Itu aja. Ya, nanti saya sampaikan dengan Pak Bayu dan kita akan membuat sistemnya nanti bagaimana sistem pendistribusiannya kepada teman-teman. Oke, sekali lagi komitmen ya kita laksanakan kegiatan itu ya. Oke, mungkin demikian teman-teman semua. Sama ini Pak, satu kali lagi. Ada lagi ya. Ini kan terus terang program setiap tahun ada nggak? Tidak setiap tahun Tidak setiap. kegiatan ini akan ada. Tahun depan kita tidak melakukan seperti ini lagi, tapi langsung kita ke kelompok tani untuk melatihkannya. Nah, makanya teman-teman harus komitmen untuk membantu bapak-bapak dan ibu penyuluh kita nanti, gitu ya. Kalau saya teman-teman dibutuhkan sebagai narasumber, teman-teman saya harapkan siap untuk melakukan itu. Terus ini Pak, kelompok tani saya kan sebenarnya kemarin nggak dapat yang di program Upland ini. Iya. Pengganti lah. Terus bisa ikut sertakan kayak orang baru gitu kalau di Upland. Iya. Terus minta lebih dirangkul gitu. Iya, oke. Soalnya belum berpengalaman Iya, gitu, Pak. Nanti kan dengan penyuluh nanti akan kita sampaikan Iya. bersama-sama dengan kelompok penyuluh kita nanti itu nanti akan kita sampaikan. Oke, mungkin demikian ya teman-teman ya. Nanti Sabtu teman-teman sudah pulang ke tempat masing-masing dan tolong sampaikan salam saya kepada kawan-kawan petani yang ada di Magelang. Oke, cukup demikian ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,